Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Ismail Putri dari kelas 5C Keuangan dan Perbankan. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang pengantar ilmu hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Kamus Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Selanjutnya ada menurut Aristoteles. Pengertian hukum tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tetapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Selanjutnya menurut Karl Marx, yaitu merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Selanjutnya ada norma hukum. Unsur-unsur norma hukum yang pertama, terdapat aturan yang berhubungan tentang tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Yang kedua, ada peraturan tersebut diciptakan oleh badan-badan resmi negara yang berwenang. Yang ketiga, peraturan tersebut mempunyai sifat yang memaksa. Yang keempat, jika ada yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas dan memaksa. Selanjutnya ada contoh-contoh norma hukum. Yang pertama ada peraturan lalu lintas. Yang kedua, peraturan hukum pajak. Yang ketiga, peraturan hukum pidana atau KUH pidana. Yang keempat, ada hukum tata negara. Yang kelima, ada hukum administrasi negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok dalam norma hukum. Dilihat dari segi hubungan yang diatur, terdapat hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang isinya mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya ada hukum privat, merupakan hukum yang isinya mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Kalau dilihat dari segi aturannya, hukum material merupakan hukum yang isinya mengenai peraturan mengenai sebuah perbuatan atau sanksi. Ada juga hukum formal, merupakan hukum yang isinya mengenai peraturan tentang cara penerapan hukum material. Kalau kita lihat dari segi ruang lingkup berlakunya, ada hukum positif, merupakan hukum yang berlaku saat ini atau sekarang untuk masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada hukum constituendum, merupakan sebuah hukum yang diharapkan bisa berlaku pada waktu yang akan datang atau masa depan. Selanjutnya ada hukum alam. Hukum alam merupakan sebuah hukum yang berlaku di mana saja dalam segala waktu, serta untuk segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita masuk di sifat hukum. Sifat hukum ada 3, yaitu yang pertama ada hukum bersifat mengatur. Hukum menjadikan semua peraturan, baik peraturan berupa larangan ataupun perintah yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat, supaya tercipta ketertiban dan keamanan. Yang kedua ada hukum bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga, masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan. Yang ketiga ada hukum bersifat melindungi. Hukum dibuat agar dapat menjadi pelindung hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Kita masuk di jenis hukum. Jenis hukum ada 2. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua ada hukum privat, merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Dan yang terakhir kita masuk di ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan tentang perbuatan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, peraturan dimonitor oleh badan berwenang. Yang ketiga, peraturan yang sifatnya memaksa. Yang keempat, sanksi tegas kepada masyarakat. Yang kelima, berisi perintah atau larangan kepada sesuatu. Dan yang terakhir, perintah dan larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. Sekian dari saya dan terima kasih.